Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-temanku. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita mendengar kembali bacaan Injil Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius. Penginjil Matius tersebut mengisahkan Yesus yang mengidentikan para pendengarnya sebagai garam dunia dan terang dunia. Mengapa ya Yesus mengambil dua benda ini ya untuk menempatkannya sebagai salah satu poin penting mengajarkan para pendengarnya agar mereka tentunya menyadari bahwa ketika mereka menjadi pendengar setia dan percaya kepada Yesus, mereka menjadi pribadi-pribadi yang bermakna atau berguna. Jadi kita paham apa itu garam ya. Jadi Yesus mengangkat garam ini, dia mengatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ya diasinkan ya. Hakikat dari garam itu ya, kita mengerti itu asin. Kalau dia bukan asin, itu bukan garam. Atau logika kita, pikiran kita, seluruh diri kita terarah kepada posisi garam itu adalah asin. Jika dia tidak asin, itu bukan garam, bisa dikatakan seperti itu. Sehingga tidak berguna, ya kan? Nah, dalam banyak hal ya, dalam banyak kesempatan, garam itu sendiri tentu mempunyai banyak gunanya. Itu tadi karena hakikat keasinannya itu, sehingga bisa memberikan rasa ya. Lalu kemudian bisa menetralkan daging ya, supaya jangan busuk dan sebagainya ya. Memberikan itu ya, memberikan rasa nikmat, memberikan rasa yang enak gitu ya. Kalau dengan posisi garam itu ya. Ketika garam itu dicampurkan di dalam sayuran, di dalam daging, atau dalam hal-hal tertentu kita menggunakan garam itu tentu mempunyai suatu tujuan ya, yaitu untuk untuk memposisikan sesuatu itu ya dalam keadaan yang baik ya, memposisikan sesuatu itu dalam keadaan yang bisa atau bermakna, bernilai ya. Garam itu memberikan nilai atau makna tersendiri bagi tempat atau bagi sebuah fenomen di mana garam itu dilarutkan. Daging itu ya akan memiliki rasa yang enak ya kalau ada garam. Sayur itu mempunyai rasa yang sedap kalau ada garam, ya kan? Dan sebagainya. Itu fungsi garam itu memposisikan sesuatu ya pada suatu rasa yang nikmat atau pada kebergunaan ya, kebermaknaan. Sayur yang tidak ada garam tentu tidak semua orang bisa menikmati ya. Atau daging yang tanpa garam pun ya begitu ya, tidak semua orang bisa menikmati. Pada umumnya manusia itu menggunakan garam untuk memberikan makna kepada daging atau sayuran yang dimasak. Demikian pun terang ya. Terang kita tahu bahwa senantiasa itu ya, terang itu akan memancar ke seluruh arah kalau dia ditempatkan pada tempat yang tinggi. Nah, seperti dikatakan Yesus ya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi kan, kita bisa melihatnya. Lagi pula ya, orang menyalakan lenteranya ya, atau ya menyalakannya, tidak mungkin dia pelitanya tidak mungkin meletakkan di bawah gantang ya, atau di bawah tempat tidur ya.
tapi dia meletakkannya di suatu tempat yang agak tinggi sehingga cahayanya itu bisa mengenai semua orang dan semua orang itu bisa melihat cahaya itu, bisa menilainya redup, cahaya itu bernyala, ya, bernyalanya bagus dan tidak bagus sebagainya, ya, kurang arus atau arusnya banyak, ya, kita bisa memberikan penilaian itu. Kayak Yesus mengatakan tadi ya bahwa setiap orang yang melihat terang itu ya atau melihat perbuatanmu ya yang baik itu ya, melihat perbuatanmu yang baik dan bisa memuliakan Bapa yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau garam itu dikenakan kepada kita ya, sebagai orang yang telah dibaptis, artinya kan baptis itu mungkin kita bisa katakan sebagai apa ya, karunia Allah ya yang luhur ya, yang diberikannya kepada kita. Allah menjadikan kita menjadi perasa ya, pemberi rasa, atau Allah menjadikan kita sebagai garam, tapi bukan lagi garam seperti itu, tapi garam dunia. Dalam arti ini bahwa rasa yang kita punya atau garam diri kita itu adalah kebenaran Allah, kebaikan Allah, ya, di mana kita itu memposisikan diri atau berada dalam posisi Allah adalah garam Allah, yang kemudian ketika kita menyatu dalam hidup bersama, menyatu dalam sebuah realitas sosial, menyatu di dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan, kita menjadi pemberi rasa yang nikmat, pembawa damai, pembawa kenyamanan bagi komunitas sosial di mana kita berada. Nanti kan orang itu kemudian menjadi bermakna dengan kehadiran kita. Orang itu menjadi berarti dengan kehadiran kita, ya, sehingga tentu di sini orang itu melihat bahwa kehadiran kita sebagai garam Allah itu ya memberikan rasa yang sedap, memberikan rasa yang nyaman, rasa yang damai. Tak ada kemunafikan, tak ada sesuatu yang tersembunyi dari diri kita, tetapi kita sungguh-sungguh menampilkan diri apa adanya dalam posisi kita sebagai pengikut Kristus atau orang yang percaya kepada Allah, sehingga kita pun tidak bisa diterima banyak orang. Selain diri kita bermakna bagi sesama, tentu juga bagi Allah. Dan tidak hanya sampai di situ, kita memberikan makna bagi yang lain. Demikian pun ketika Yesus mengangkat kita menjadi terang Allah atau terang dunia, ya. Di situ bahwa ketika kita itu menjadi terang, tentu terang kita itu terpancar ke semua arah dan diri kita itu bisa dilihat oleh orang banyak. Cahaya kita yang redup tentu memberikan penilaian yang kurang baik dari orang yang melihat kita. Kita mengaku diri sebagai pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, tetapi perbuatan kita tidak menampilkan atau tidak memancarkan terang Kristus, di mana kita tampil sebagai orang munafik mungkin, sebagai orang yang korup mungkin, sebagai orang yang suka menggosipkan nama orang, atau seorang yang suka menjelek-jelekan, menjatuhkan sesama. Tentu itu adalah terang yang redup yang dinilai orang tidak berguna. Tapi kalau cahaya kita itu mempunyai arus yang kuat, orang bisa melihat kita. Pancaran Allah itu ya sungguh terasa, di mana kita di sana sebagai penuntun, ya, penuntun dari kegelapan berpikir mungkin, kegelapan rasa dari sesama kita, sehingga kita bisa menuntun yang lain kepada sesuatu yang benar. Tentu di sini pengaruh kita akan memberikan hal positif bagi yang lain, tentu dalam posisi kita sebagai orang percaya kepada Allah. Di Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita yang dibaptis itu ya tentu menjadi garam dan terang dunia ini. Karena kita mempunyai Allah di belakang kita, atau Allah yang kita percaya. Mungkin kita katakan bahwa kita ini menjadi garam Allah dan juga terang Allah, ya, atau kita itu menjadi tanda kehadiran Allah melalui sakramen yang kita terima, sakramen baptis, sakramen krisma dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, diri kita itu bermakna ketika kita berpegang teguh kepada Allah. Kesadaran kita sesungguhnya atau sepenuhnya terarah kepada Allah. Dan tentunya dengan itu pun pengaruh keluarnya pun akan terpancar, ya, seperti garam itu, seperti terang. Tanpa kita mempunyai kesadaran yang penuh, kita tidak akan bisa membangun relasi yang kuat, relasi yang erat dengan Yesus sendiri.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita bahwa diri kita itu bermakna di hadapan Allah. Kita itu adalah garam dan terang Allah yang akan nantinya memberikan makna dan juga berarti bagi orang lain. Semua bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.